Suratul Jasiyati bermula surat Al-Jasiyah itu makiyatun sebangsa makaturnya ila ayat qul ladzina amanu kecuali ayat qul ladzina amanu yaghfiru al ayata meneruskan kamu pada ayat wa ya bermula suratul Jasiyah itu sittun 6 au sab'un atau 7 wa salasuna dan 30 ayatan apanya? Ayatnya. Surat Jasiyah. Jasiyah itu maknanya duduk di atas kedua lutut. Nah, lengkapnya berlutut, duduk di atas kedua lutut. Jongkok gini dulu. Kawan? Iya. Apa rasanya kan? Jasiyah. Kenapa disebut Jasiyah? Karena di dalam surat itu nanti ada menyebutkan kalimat apa? Jasiyah. Wa tarakula ummatin jasiyah. Muhammad besok kamu, jadi tidak mau Nabi Muhammad aja. Walau yang diketahui Nabi Muhammad akan lihat kula ummatin jasiyah. Semua umat itu nanti duduk jongkok. Duduk di atas di hadapan pengadilan Tuhan itu. Ayatnya piro? 6 atau 7. Jadi 36 atau 37. Kecuali ayat qul ladzina amanu yaghfiru itu bukan makiyah tapi madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Allahu a'lamu. Allah bermula Allah itu a'lamu zat yang mengetahui bimuradihi pada yang dikehendaki Allah bi dengan hamim. Tuhannya Allah yang maha tahu maksudnya itu. Tanzil kitabi bermula diturunkannya kitab Al-Quran. Mubtada'un bermula tanzil itu mubtada'. Minallahi itu dari Allah, khobaruhu itu khobarnya mubtada'. Allah itu Al-Azizi zat yang mulia, enggak ada yang bisa menghalang-halangi. Enggak ada yang bisa ikut campur fimul kihi dalam kerajaannya Allah ngatur kerajaan itu enggak ada yang bisa ikut campur. Allah Ta'ala maha kuasa maha kan al-hakim yang bijak sana fisunaihi di dalam pekerjaannya Allah. Jadi apa yang dilakukan Allah itu adalah kebijaksanaannya Allah. Bikin kaya, bikin miskin, bikin hujan, bikin panas, itu semua itu tidak lepas dari kebijaksanaannya Allah. Ini Allah memaklumatkan bahwa turunnya Quran itu dari Allah. Maksudnya bahasa gini, Quran itu saya nurunkan. Nah, saya nurunkan. Mau suka nggak percaya isinya? Terus Allah menyebutkan Al-Azizil Hakim, saya ini zat yang maha mulia. Artinya mengatur yang ada kerajaan saya itu hak saya, mau dibikin apa saja itu kehendaknya Allah. Al-Hakim bijak sana. Nah kalau orang dikatakan hakim itu wong sing duwe ilmu duwe amal. Ku disebut hakim, wong sing duwe ilmu duwe amal. Hakim. Inna fis samawati sesungguhnya itu di dalam beberapa langit wal ardi dan bumi ai fi khalqihi maknanya kan. Sesungguhnya ini dalam menciptakan beberapa langit wal ardi ai fi khalqihi artinya di dalam menciptakan as-samawati wal ardi la ayatin apa sungguh beberapa tanda-tanda ayat dalatan yang menunjukkan alat qudratillah atas kekuasaannya Allah wa wahdaniyatihi dan wahdatnya Allah Ta'ala lil mu'minin. Jadi ada di dalam ayat ini ada bahasa mukminin, ada yuqinun, ada yaqilun. Nah, yang pertama dulu bahwa dalam penciptaan langit dan bumi itu ada tanda-tanda kuasanya Allah. Sebut apa? Ayat kauniyah. Nah, orang yang berpikir dengan orang yang berpikir tentang adanya langit dan bumi, diciptakannya langit dan
bumi. Ini berarti ada sang pencipta yang maha kuasa. Kemudian tentu sang pencipta yang wahid. Kalau tidak wahid pasti ribut. Nah, berpikir itulah menyebabkan iman. Kau maksudnya ilmu ini. Jadi orang yang nggak iman, orang kafir itu karena nggak berpikir tentang kejadian langit dan bumi, jangan biasa-biasa saja. Terus biasa mas, kayak lahir suruh langit suruh bumi, tapi nggak dipikir. Iya langit bumi yang sedemikian luas ini, wah ini nggak sembarangan nih sama ciptanya. Terus timbul keimanan. Di iman sing mantep itu iman yang berasal dari berpikir tentang penciptaannya Allah, apa yang diciptakan oleh Allah. Wa fi khalqikum. Terus setelah langit bumi yang besar, terus ini yang biasa. Wa fi khalqikum, dan itu di dalam menciptakan kamu semua. Ai khalqikulin, menciptakan semuanya minkum, diciptakan min fatin, dari air mani, summa min alaqatin, kemudian segumpal darah, summa min mudghatin, kemudian dari segumpal apa? Daging, ila ansoro, sampai hendaknya menjadi siapa? Kulin, menjadi insanan itu apa? Manusia, sampai jadi manusia kayak kamu ini kan. Wa khalqima, dan menciptakan barang yang butuh, yang menyebar apa ma, ya butuh yang menyebar apa ma, yufarriqu, berpisah-pisah apa fil ardi, ma itu min dabbatin, nyatanya dabba, waya bermula dabba, ma itu barang ya tubuh yang bergerak apa ma, bergerak al ardi, di atas bumi, minan nasi, dari manusia, wa ghairihim, dan apa? Nas. Ayatun, bermula beberapa ayat. Itu ayat tanda kuasanya Allah. Di qaumin, bagi kaum yuqinuna, yang meyakini siapa kaum bil ba'ti, dengan ba'at. Apa? Dibangkitnya dari kubur. Nah, setelah berpikir langit bumi, terus berpikir dia sendiri, ya manusianya asal nggak ada. Mudah diakui nggak diakui kan, adanya manusia ini selain Nabi Adam kan. Ya, selain Nabi Adam, Nabi Isa, Ibu Hawa, itu kan percampuran antara laki-laki perempuan, sehingga penciptaannya min fatin, dari air mani, kemudian 40 hari berubah jadi segumpal apa? Darah. 40 hari segumpal daging, akhirnya jadi manusia. Berarti 4 kali 3 itu berapa? 12. Berarti 4 bulan. Makanya orang Jawa ini bahasa mitoni 7 bulan, dan 4 bulan. Nah, makanya 4 bulan ini kan mau ditiup, ya kan? Pokoknya mau ditemukan saidan atau celaka atau bahagia, harusnya gimana. Makanya ketika awal-awal hamil dia baik-baik, ape, bapak ape, ibune ape, mulai ibune pas hamil ahli maca Quran, ahli sedekah, baik-baik anaknya. Paham ya? Hamil pelit, wah pelit. Paham ya, enggak kita 2 tahun, wah. Wong kita untuk ngaji sendiri kok pelit, apalagi kasihan orang, ya kan? Wah, sampai menjadi manusia berpikir. Iya, asalnya kita nggak ada jadi ada. Maksudnya kayak tadi kan, terus berpikir maya busu. Allah menciptakan sesuatu yang menyebar di permukaan bumi. Min daba, yang menyebar itu min daba kan. Daba itu ada 2 makna. Perhatikan, kalau secara urut daba itu biasanya yang punya kaki 4, karuan, kayak sapi, kerbau, paham ya? Cuma daba di sini di mana maya tubuh, sesuatu yang bergerak, baik kaki 4 atau kaki 2. Makanya mengikutkan manusia yang kedua. Yang asli daba itu kaki 4, paham? Sapi, kerbau, anjing, kan itu bang. Kaki 4 itu, kaki loro itu menungso. Nah, cuman itu berarti daba makna lugawi, maya tubuh,
semua yang bergerak di permukaan bumi baik dari manusia maupun lainnya itu juga gitu, merupakan tanda dari Allah liqaumin yuqinun. Nah, liqaumin apa? Yuqinun. Nah, artinya berpikir seperti itu meningkatkan keimanan. Dengan iman. Nah, yang kedua, yuqin ditambah yakin. Oh ya, saya manusia kurang atau diono. Asalnya ada jadi tidak ada jadi ada. Nanti nggak ada terus ada lagi. Terus ada Ustaz yang mengatakan dabah itu melata enggak? Apa? Binatang melata. Melata. Semerangkak. Iya kayak ulo. Itu tuh kadal. Kadal. Yang merangkak ya ini. Iya. Kayak ya cecak pada kali. Komodo walarihi kan. Dabah itu makanya kalau namanya dabah itu merangkak. Paham ya? Dabah itu ono sing maknane merangkak. Tidak. Jadi bahasa Arab itu lebihnya kayak gitu. Jadi akhirnya tambah yakin bil baksi. Wong gak ono wae bisa ada, apalagi anak saya ada. Paham ya? Wa fi tilafil dalam pergantiannya malam wa nahar. Nanti gantian malam siang dia perginya lewat nahar. Wa maji'i ima dan datangnya lawan nahar. Wa ma dan barang anzala yang menurunkan Allah siapa Allah minas sama'i dari langit mirizkin pada hujan yang menjadi sebabnya rezeki. Mirizkin pada hujan yang menjadi sebabnya rezeki. Matorin hujan liana kasusnya mator itu sabab rezeki sebabnya rezeki. Fa'afiyah maka menghidupkan siapa Allah bihi sebab mator itu al-ardo pada bumi ba'da mautiyah setelah tandusnya atau matinya ardo watasrifir riyahi dan membolak balik beberapa angin watasrifir riyahi dan membolak balik beberapa angin taklibiyah membolak balik riyah marotan di dalam satu kali saluban. Satu kali itu utara ya, utara. Wa marotan sekali simaran araba selatan. Kadang buah baridan dingin, buangnya dingin aja. Nah, wa kharotan dan apa? Panas. Itu semua ayatun bermula beberapa ayat li qaumin yaqilun. Bagi kaum yaqilun. Nah, yang berangan-angan ya, berangan-angan menggunakan akalnya, berangan-angan adalilah pada perkara yang menunjukkan sehingga fayu'minuna maka beriman siapa kaum. Pergantian siang dan malam itu bukan hal yang biasa, ada yang ngatur itu. Kalau yang ngatur ya tidak mau. Gimana siang mau malam mau siang kalau ada yang ngatur? Paham maksudnya kan? Ya lampu saja itu ada mati, ada hidup, ada mati, kan ada yang ngatur. Paham? Itu pula siang malam. Insyaallah. Kemudian ini, dengar kan? Kalau salah, maaf bahaya. Tunjukkan. Allah menurunkan minas samai rizki. Jadi itu kalau dipahami, doa yang masuk nasi itu turun dari langit itu dah duit turun dari langit itu tidak ada. Maya rizki itu maknanya hujan itu sebabnya rizki. Sebabnya tumbuhnya tumbuhan. Itu yang disebut min itlaqil musabbab wa iradati sabab. Jadi majas mursal. Rizki di mana hujan. Hujan itu kan sebab. Paham kan? Sebabnya tumbuh-tumbuhan sehingga ada rizki. Terus dengan hujan itu bumi yang tandus, bumi yang nggak ada tanamannya bisa tumbuh-tumbuh. Wah, batas Siberia. Allah Ta'ala bolak-balik angin. Angin kadang dari timur, dari barat, ya kan? Dari utara, selatan. Itu ada yang ngatur, kalau enggak, wah gimana? Mesti tidak karu-karuan, paham? Ya gini saja lah, misalkan perempatan, kayak di Sulangan itu kan, oh yang ada lampu merah. Itu kalau ada yang ngatur lampu, semua itu tumburan, baru-baru itu aja masih ada tumburan kecelakaan, ya enggak? Itu contohnya kayak ada yang ngatur. Angin ada yang dingin, ada yang panas. Nah musim panas itu bagi daerah-daerah Timur Tengah itu lebih enak daripada musim dingin. Kalau musim panas ya di luar, masuk ke dalam udah. Kalau musim dingin, masuk ke dalam masih. Jadi tidur tuh kalau udah rangkap
Maka di Indonesia ini Enak. luar biasa. Enak. Kamu mengatakan enak itu kalau kamu sudah pernah mengalami di daerah-daerah seperti itu, coba kamu ke Yaman. Wah, langsung sering mati. Lampu mati itu biasa, berjam-jam mati ya, dalam setiap hari. Kalau musim dingin itu susah. Maka itu musim dingin Pak, masuk dingin. Nah, kalau musim panas dari luar masuk ke dalam masih enak. Bukan di Indonesia itu kurang syukur jadi apa? Iya, usia enak kurang syukur. Nah itu yakilun. Karena orang tuh akan tambah akalnya sempurna. Kau berpikir sampai ke jalan bumi pribadinya paham. Terus pergantian siang malam, hujan angin, semua itu diresapi jangan sehingga jadi orang yang akalnya sempurna, nggak ngawur, sehingga baik minum. Ibadah tambah kuat, tambah kuat. Nah tilkal ayatu bermula ibro ayat al-madhkuro itu ayat Allah, beberapa ayatnya Allah hujajuhu, beberapa dalilnya Allah adalah itu yang menunjukkan ala wahdani yatihi. Jadi ayat yang di atas itu menunjukkan Allah wahdaniyat satu. Kalau dua, tiga, oh bermasalah. Satu ingin hujan, satu tidak. Satu ingin bikin miskin, satu kaya. Terus kawan nanti ribut, hancur negara dunia ini kan. Karena duanya ribut. Baru presiden kepala desa dua aja udah ribut ya kan. Nah, kalau bahasa orang sekarang orang poligami kalau serumah dua istri aja bisa ribut ya kan. Nah itu apalagi lama dunia ngatur itu dua tiga. Natlu membaca siapa saya pada ayat. Nakusu maksudnya menceritakan siapa saya pada ayat alaikas kamu bil haqqi dengan membawa bil haqqi kali membawa kebenaran. Muta'alliqun bermula bil haqqi itu hubungan binatlu. Nah, jadi saya ceritakan bil haqqi. Jadi Quran yang sing diwaca sampaikan Rasulullah itu membawa kebenaran yang menyangkut ayat-ayat kauniyah yang menjadikan orang itu iman, yakin, paham, terus menggunakan akalnya dengan baik. Fabi ayat hadisin, maka dengan cerita apa lagi? Fabi ayat hadisin, maka dengan cerita apa lagi? Ba'dallahi dalam setelah ceritanya Allah, ayat hadis ceritanya Allah, bahwa bermula hadis itu Al-Quran wa ayatihi dan beberapa ayatnya banyak hujan sih beberapa dalilnya Allah yu'minuna beriman siapa kufar Mekah kufar Mekah la yu'minuna surah iman surah kufar Mekah wa fi qira'atin bita'tu minun. Jadi gini, lu kalau sudah disampaikan kejadian langit bumi, kejadian diri kamu, bahkan pergantian siang malam, udah ceritakan kayak gitu bang, kok masih nggak mau iman? Fabi ayat hadisin batilah, coba cerita mana, paham? Selain cerita Allah yang kamu percayai, cerita Allah jangan kamu percayai. Penggolek sih dalil sih dimenang, mau cari dalil yang mana lagi? Fabi ayat hadisin ya Allah, setelah hadis Quran, setelah Quran yang bercerita, kamu masih nggak mau beriman, itu boleh cerita di mana? Wah, mau cerita yang mana lagi? Jadi bahasanya begini, kita ini udah dikasih ya peringatan Quran, hadis, bahkan kalau ulama itu sih dablak, sih nggak karu-karuan. Terus mau cerita siapa lagi kau percaya? Itu kan sport Quran, hadis. Kalau ulama yang menjelaskan isi Quran hadis, makalah-makalahnya itu sudah nggak mampu menyadarkan kamu. Terus yang mau menyadarkan kamu yang apa lagi? Apa nunggu aja? Saya kan gitu kan. Apa nunggu kamu diberi bencana baru sadar? Itu tidak maksudnya. Jadi sudah popolan. Wailun, akhirnya Tuhan marah. Wailun, bermawel kehancuran. Wailun berbuat kehancuran, kalimat azab. Wail itu namanya hancur, itu mesti kalimat azab. Kalimat yang isinya azab, hancur, kehancuran. Itu likuli afakin bagi setiap orang yang pembohong, kadzabin, asimin, yang banyak dosanya, kathir ismi, celaka, hancur. Orang yang pembohong dan banyak dosa. Nah, itu goro.
yo uripe penuh dengan kebohongan, penuh dengan kepalsuan. Nah, kalau sudah orang nggak jujur, penuh kebohongan, ujung-ujungnya melakukan dosa yang besar-besar, dosa yang gede. Makanya kan kadzib itu yahdi ilal fujur. Bohong itu mengarah menunjukkan kepada kedurhakaan. Kadang-kadang kamu ini, waduh, walaupun pahit, jujur saja, kan sebentar saja kan tidak marah karena hukum selesai. Terus kamu muter-muter tak karu-karuan. Yasma'u ayatilah, yasma'u mendengarkan siapa afakin ayatilahi pada beberapa ayatnya Allah Al-Quran. Itu telah dibaca apa ayatilah alai atas afakin sumayusiru, kemudian menetapi siapa afakin ala kufrihi, atas kufurnya afakin mustaqbil kali sombong, mutakabbiron sombong anil imani dari sombong meninggalkan iman. Ta'alam yasma' seakan-akan tidak mendengar siapa afakin pada ayatilah fabasyir, maka memberi kabar gembira kamu pada afakin bi'adzabin azab alim yang menyakitkan. Lalu dia dengar Quran itu bolak-balik, dengar itu berulang-ulang, cuman dia masih sumaisi, masih kafir aja. Ngaji udah bolak-balik sama males, zikir males ya. Sama yang gitu, berarti kan ngantuk aja sekali bolak-balik. Sumaisi ngantuk itu kan bolak-balik dia, cum subuh kok itu ngantuk panjang. Mustakbiron, nah, dia sombong, nggak mau iman, seakan-akan tidak pernah dengar ayat-ayat Allah. Coba akhirnya kan, itu kan penghinaan fabasyir, kasih kabar gembira dengan adab kabar gembira, paham? Itu mesti kabar yang menyedihkan. Itu jenenge ditahakum untuk apa mentertawakan, karena dia dunia mentertawakan Al-Qur'an, ngecek, akhirnya dengan akhirat itu diecek. Kasih kabar gembira dia, tapi siksa. Itu kabar gembira mengerikan, itu paham? Bukan kabar gembira. Misalkan, kamu kesini ada kabar gembira apa? Kamu nggak lulus. Wah, itu penghinaan, itu paham? Kamu nggak lulus, kabar gembira. Wah, itu penghinaan. Wa idza alima, dan apabila mengetahui siapa afakin min ayatina Al-Qur'an, syai'an pada sesuatu, ittakhoda, maka menjadikan siapa afakin pada ayatina hujuan, pada tertawaan, atau perkara yang ditertawakan, hujuan pada tertawaan, atau perkara yang ditertawakan, ay mazu'an ditertawakan apabila ayatina. Ulaika bermula mereka ay afakuna, beberapa orang yang pembohong, itulah itu bagi ulaika azabun bermula azab muhinun yang buat hina zu ihanatem ya kehinaan. Jadi mereka itu kalau tahu Quran, kan tahu maknanya Quran, tahu isinya Quran, bukan malah iman, malah tertawakan, malah ditertawakan. Luar biasa. Mereka itu diancam lahum adabun muhin. Kenapa kok muhin? Mulai dunia ini ngaku mulia, ngaku gagal, dihormati orang, dimuliakan orang, dijungi tangannya oleh orang, dimuliakan pokoknya. Entah digebuki malaikat. Paham kan? Asal dimuliakan, dihormati, dipuja-puja, tidur aja ada yang nungguin lah Pak. Di gerbang pintunya, terus mulia, atau digebuki. Itu penghinaan luar biasa. Oh, dia merasa. Mewaroihim itu di depannya mereka aman. Marok gimana aman. Mewaroihim di belakangnya ulaika itu al-afakun, amamahum itu di belakangnya depannya. Mewaroihim itu di depannya ay amamahum li ana rasulna ulaika fid dunya, itu di dalam dunia jahanam bermula neraka jahanam. Waro itu maknanya di depan. Sebab mereka dalam keadaan di dunia, sehingga di depan mereka itu neraka jahanam. Wala yugni, dan tidak bisa menolak anhum dari ulaika alafakut ma apa barang kasabu yang menghasilkan siapa ulaika minal mali wal fi'al, harta yang didapatkan
wal fi'ali dan beberapa pekerjaan supaya profesi apa saja, gelar apa saja yang mereka hasilkan. Itu tidak bisa menolak syai'an pada sesuatu. Walama dan tidak bisa menolak apa barang. Ittakhadhu yang menjadikan siapa ulaika padama min dunillah ya asnam misalkan auliya pada beberapa kekasih. Walau dan itu bagi ulaika adzabun adzim utawi siksa adzimun sing agung. Jadi harta benda kedudukan sesuai gelar nama us viral di mana-mana yang mereka raih nggak bisa menolak sedikit pun. Syai'an itu syai'an sedikit pun nggak bisa menolak adab Allah. Kemudian bahkan berhala-berhala yang mereka sembah, yang mereka puja, yang mereka jadikan kekasih kok berhala, paham? Itu juga nggak ada manfaatnya. Walahum adzabun adzim. Dipertegas lagi mereka juga beradab yang luar biasa. Adab kafirnya, adab apa? Ngejeknya, adab menyembah berhalanya, macam-macam. Tambah lagi nggak zakat, nggak puasa, belum minum minumannya, belum berzinanya, tumpuk. Hadzal Quran, bermulanya Quran itu hudan, petunjuk minadolana. Nah, yang ini Quran itu petunjuk dari kesesatan. Harus sama orang ngaji tuh, jangan sampai tidak ngaji. Betul tidak? Wong apik itu asal usuli punya ilmu tuh ngaji. Orang ngaji dari mana kan? Ngatur tuh ngaji lumayan. Assalamualaikum. Nah, gimana Bu ya? Iya. Berlaku taklid itu Pak ya berlaku. Misalkan gini, kalau kamu nikah dengan si A jatuhlah talak kan, jadi anaknya itu jadi taruhan. Kalau kamu masih nekat nikah dengan si A maka ibumu saya cerai, jangan gitu Pak ya kan. Nah, itu taklid talak itu berlaku ya. Ya berlaku, kaitan fikih itu tetap berlaku ya, nggak masalah. Iya, sementara itu katanya taklid tolak. Nah, cara menghilangkan taklid tolak itu ya bisa fasad, atau bisa langsung aja lah istrinya ditalak satu, kemudian habis talak nikah lagi itu aja. Jadi cara menghilangkan taklid tolak itu fasad, mengajukan fasad, jatuh nikah lagi habis 3. Fasad itu ya gimana Bu ya? Fasad itu ya perceraian karena misalkan istri gugat cerai, ya, kemudian bayar iwat, itu jatuh semua lah. Jadi itu nggak bisa dibatalkan kayak gitu. Jadi kan kadang-kadang gini ya, orang ini udah taklid talak, pokoknya kalau kamu nggak menurut saya dan sebagainya jatuhlah saya talak 3. Misalnya kan, kalau 3 itu kan berat Bu ya kan. Nah sehingga supaya nggak 3 hanya 1 saja, udah istilahnya langsung talak 1. Habis 3-nya balik lagi. Nah itu taklid talaknya hilang. Iya, terus taklid tolaknya hilang. Taliknya tadi itu hilang gitu, daripada talak 3 kan enak 1 kan. Nah ini maaf ya, masih ngaji saya dulu ya, mau ngaji. Iya, terus lagi itu. Ya sofa.
Waladina kafaru waladina bermula orang-orang kafaru yang kafir siapa aladina bi ayati rabbihim itulah hum. Nah, itulah hum itu bagi aladina kafaru adabun utawi adab so khadun bagian mirjin dari adab. Jadi adabun rizin itu maksudnya bagian dari adab. Sebab rizin itu mana adab? Adab tuh maka adab yang pertama mana bagian mirjin dari adab alimun yang menyakitkan mujiun. Wah, ada harus memberikan tambah alimun dulu tambah berat. Kawan, mau sakit gigi kan sakit, ya kan? Tambah sakit gigi yang mengerikan, tambah lorok. Enggak kasih mengerikan atau lorok. Gigi itu udah sakit, paham? Tapi bahasa pemuda itu kan lebih enak sakit gigi daripada sakit hati. Wah, iya. Allah bermula Allah itu ala didat. Sakhara yang menundukkan siapa alladzi lakum. Nah, untuk kita kan Allah menundukkan untuk kita al-baqarah pada lautan. Litajriya supaya bisa berjalan al-fulku opo pira-pira perahu as-sufun ya. Fi berjalan di al-baqarah. Itu bi amri ai bi'id nih dengan idenya Allah walitat tahu dan supaya mencari kamu semua tatlubu mencari kamu semua bitijarah dengan berdagang min fadli dari anugerah Allah wa alakum tashkurun. Nah ini penting yo. Jadi Allah menundukkan lautan ini supaya perahu, supaya kapal bisa berjalan di atasnya. Kalau tundukkan tenggelam, nanti anginnya kencang, otomatis gelombangnya kencang. Gelombang itu mengikuti angin. Yo, nek anginnya itu gede, ya gelombangnya gede. Kalau anginnya itu kecil, ya gelombangnya kecil. Nah, kalau lautan nggak bersahabat, aduh repot. Sebab banyak barang-barang yang harus diangkut pakai kapal, tidak bisa pakai apa? Pesawat, tidak bisa pakai mobil. Luar negeri, batu bara, pesawat, ambrol, jebol, meledak, ya kan? Paham? Nah, mau naik mobil buat mana? Wong di lautan. Maksud bikin jembatan, itu akan lama-lama. Paham ya? Nah, itu perahu itu dipikir maksudnya. Pengiraan luar biasa menunjukkan apa? Perahu kapal. Nah, coba liwalitat tahu. Nah, min fadli kaitannya ada rezeki. Semuanya ada kaitannya dengan urusan kehidupan manusia. Karena satu negara sebenarnya saling membutuhkan. Ada negara sana yang ada sesuatu kita tidak punya, kita punya mereka enggak punya. Sehingga saling tukar menukar, saling perdagangan. Paham yo? Gimana lewat kapal? Ya, termasuk kitab-kitab itu banyak lewat kapal. Kalau lewat pesawat mahal, ongkosnya yang mahal. Kitab di Saudi itu murah, kitabnya harganya murah. Ongkosnya ya, pusing mahal. Aku bermasalah, kamu enggak? Kalau kamu orang yang lebih baca, senang kitab, terus haji atau umroh, pergi ke maktab, maktab itu. Tempat orang jual kitab-kitab tua nggak mau pulang, menengok sana senang, menengok sana senang. Satu duitnya nggak ada, duitnya ada, bawahnya susah. Loh iya, kamu belum merasakan. Itu bagi orang yang senang hobi kitab, hobi baca. Makanya dulu, kalau saya nggak ada itu mesti paling dia ketemu kitab lama, nggak pulang-pulang. Sebelum itu aja. Kalau saya nggak ada, paling ke situ. Mau kemana? Mau ke masjid, mau kemana ya berdua. Walaupun nanti nggak serempak berangkatnya. Jadi kalau saya jam segini waktunya di hotel nggak ada, pasti ke toko kitab itu, pasti ngopi itu. Jangan aja, biarkan aja. Karena lama nih, mau sana senang, panjang gitu. Kamu nggak merasakan nih, bos pakai 5 rius, malah akan mencari yang lain. Wasakoro dan menundukkan siapa Allah lakum, kan? Menundukkan pada barang bisa mawati yang di langit. Min syamsi nyatanya matahari, wa qamar rembulan, manuju min lan pira-pira bintang, wa ma'in dan apa? Air, wa ghairi dan lainnya wama dan barang fil ardi yang di min dabatin kan? Dabatan yang perkara yang merangkak, yang bergerak. Nah, itu dabah yo. Wasa dari pohon mana baik tumbuhan wa anhari dan pira-pira sungai wa ghairi yang lainnya kabeh dapat lahir.
Ai khalaqa menciptakan siapa Allah dari kain mengkono-mengkono. Samsil akhir matahari rembulan itu 5 nafi ikum untuk beberapa kemanfaatan kamu semua jami'an. Kali semuanya tak idun duma jami'an itu menauhidi minhu itu jami'an ya minhu dari Allah khalun duma jami'an khal aisyah menundukkan siapa Allah pada samesti lahir kainatan kali wujudnya langit bumi seisinya itu minhu dari Allah Ta'ala. Inna fi dzalika, diulang-ulang, inna fi dzalika. Sesungguhnya ini di dalam sakhara ila akhir la ayatin apa sungguh berapa tanda kuasa Allah li qaumi yatafakkarun bagi kaum yang mau berpikir menggunakan akalnya berpikir di dalam ayat sehingga fayu'minuna. Maka wong sing ora iman iku mergo gak berpikir ya gak menggunakan akalnya dengan baik. Coba matahari, rembulan, bintang, air, semuanya tunduk untuk kebutuhan manusia. Sama kayak bukan, terus manusia nggak iman. Oh marah, itu marah. Kue urip dulu. Tak siapin mangan, mungkin kebutuhan kamu kan ada di bumi, di langit juga ada, bang. Terus kamu malah mengingkari saya, tidak mengakui keberadaan saya, atau kamu mengakui saya ada, kamu sekutukan dengan yang lain, bang. Makanya ancamannya adzabun alim, adzabun syadid. Kawan, dan semua itu ternyata orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya. Makanya afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Betul tidak? Qul ladzina wallahu bis-shawab. Oke, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shadaqi. Bermula ini tuh kitab menerangkan mahar atau mas kawin. Mas kawin. Sebab kadang-kadang kawinnya pakai mas kawin. Ya, bukan mas Delvi. Wah, kalau mas Delvi repot. Kitabus Shadaqi. Bermula kitab menerangkan apa? Mahar. Nanti makan atau mas kawin. Yusan disunatkan tasmiyatuhu apa menyebutkan as-sodaq fil addi dalam akad nikah waya juzu dan boleh ikhlauhu apa menyepikan akad disepikan minhu dari tasmiyatuhu jadi perhatikan ini kamu kan nikah itu bayar mas kawin atau mahar. Disunatkan ketika akad nikah itu maharnya disebut ya berapa jumlahnya apa ngerti kan apa yang dibuat mas kawin misalkan wahai Zaid engkau aku nikahkan dengan putriku bernama Fatimah dengan mas kawin 5 mayang apa mas murni disebutkan itu sunat waktu akad karena Rasulullah sepanjang beliau nikah dengan istri-istrinya itu disebut mas kawin. Kemudian boleh, cuma makroni boleh. Ketika nikah itu mas kawin kan sebetulnya sah. Kayak gini, wahai Zaid, engkau aku nikahkan dengan putriku yang bernama Fatimah. Faham maksudnya kan? Mas kawinnya nggak disebut. Mobil itu kakak. Itu boleh. Ya mungkin nggak disebut itu entah karena sangat banyaknya sehingga nanti nggak enak jaga pria atau karena sangat kecilnya. Mau sama mas kawin itu sandal jepit. Wah, kan dia malu. Tapi perempuannya mau, bang. Kalau sebutnya malu, ya enggak. Maka nggak disebutnya sah-sah saja. Nah, cuman kalau orang nggak pernah ngaji, itu nggak sah. Meski nggak disebut, itu nggak masalah. Boleh, bang. Cuman makruh. Sehingga disebut, yo, sekali disebut. Wama sokama bi'an. Wama bermula barang soka yang seapapa mabi'an kali dijual itu soka seapama sodakon kali menjadi mas kawin. Ini semua barang yang sah dijual itu sah jadi mas
kawin. Makanya gini, semua barang yang ada nilainya gitu kan, yang ada harganya walau kecil itu sah dijual karena ada harganya, maka sah untuk mas kawin. Mas kawin itu 5.000 yosa. Kira mas kawinnya 1.000 yosa. Bos itu kan permain boleh. Cuman yang mau mas kawin saya. Wah maksudnya kan? Apa mas kawinnya jengkol 0,5 kilo. Wah. Jengkol 1 on kan belum dijualin kan? Karena sekilo 1.000, 1 on 10.000. Misalkan aja boleh karena ada harganya. Tapi apa mas kawinnya? Misalkan 1 helai. Misalkan mas kawinnya apa mas kawinnya? 1 biji apa? Gandum. 1 biji kacang yang nggak sah karena itu nggak ada nilainya. Paham ya? Ngerti nggak? Nah cuman gini, ini kamu harus syukur, di Indonesia harus syukur. Dalam fikih itu disunatkan. Di sunatnya ya wong nikah itu mas kawinnya tidak kurang dari 10 dirham ini. Itu sunat. Nah, sedirham, 1 dirham itu sama dengan ini menurut sumber 2,975 gram. Kan hampir 3 gram. 2,975 gram. Berarti hampir apa? 3 gram. Mau dibulatkan 3 gram. 3 gram kali 10 berapa? 30 gram. Sekarang 1 gramnya itu hampir 2 jutaan, Pak. Kalau 2 juta kan dikali berapa? 60 juta. Wah, ya kata Pak Ria, wah Pak, jomblo ini, Pak. Itu baru pas kawinnya berapa? 60 jutaan. Belum yang lain. Indonesia ini, waduh murah nih, 500.000, 300.000, waduh, beli bedak yang cukup ya Pak. Iya. Paling tak seperangkat alat sholat. Bener-bener awam yo. Coba benar sekali. Sunat itu nggak kurang dari 10 dirham. Bahkan Abu Hanifah itu nggak boleh nikah kalau mas kawinnya kurang dari apa? 10 dirham. Abu Hanifah nggak boleh. Maka kamu bisa nikah, itu terlalu murah. Bro nikah. Mas kawinnya 1,50. Wah, yo sah-sah saja. Paham? Cuma yo nggak cocok. Nah, cuma jangan berlebihan, jangan sampai melebihi 500 dirham. Waduh, 500 itu 1,5 kilo. Kalau dibikin 3 gram, 3 kali 500. Berarti Pak, 1,5 kan, 1,5 kilo mas. Wah. Ini kalau orang-orang Arab yang kaya-kaya kecil. Mas kawinnya miliaran di Arab itu. Kan yang paling enak tuh orang Rusia, mana murah terus dapat kerja. Kan mas kawin yang murah 500.000 Pak. Kan pakai seumur hidup. Di gua sejak kerja, umur 12. Ya kan, dia baru sejak kerja. Masih kena marah, masih suruh masak, macam-macam. Coba laki-laki yang mana kan harus berpikir itu. Paham? Makanya kalau ada istri kita marah, diam aja. Kalau udah tinggal pergi agak aja, radio lagi konslet. Itu jangan diomong, kalau marah, Bang. Terus mas kawin murah, Bang. Terus suaminya nggak tahu diri. Wah, soro. Wis tuku ini murah. Ya kan? Nah mas kawinnya 250.000. Ya minimal lu gagal 5 juta atau berapa kan gagal. Paham ya? Walaupun di tangan enggak tahu. Wal azaqo yo, pokoknya mas kawin penting yo. Runding. Gue masalahnya sih mau semasak organik 1 juta yo murah apa bapak ibu saya merawat mereka kecil terus anda tinggal pakai aja kok murah 1 juta. Berapa? Yo minimal 5 juta atau 10 juta gitu. Pak maksudnya mau seharga saya ini kalah dengan Supra Beat. Iya. Coba, kalau Supra itu kan berapa harganya ya enggak? Coba kalau mau enggak kamu dihargai dengan harga motor dijual mau enggak? Enggak mau, nah mas kawinnya 3 juta. Gaji. Apalagi pas nikahnya tahun sekarang 2027. Iya. Biro mas kawinnya 2 juta 700. Nah, masih lumayan kan? Ini 270.000. Wah. Walau asdaku andai kata memberi mas kawin siapa? Rojul boleh, zaud boleh. Kenapa kok zaud? Karena bakal jadi suami. Yo. Ainan pada benda. Atau fatalifat maka rusak apa ainan? Fiyadihi di tangannya zaud atau rojul.
domina maka menempuhi siapa rajul atau zawj pada ainan domana adin dengan menempuhi sebab akad, dengan menempuhi sebab akad. Wa fi qaulin satu pendapat domana yadin menempuhi sebab menguasai, menempuhi sebab menguasai barang orang kan. Nah, berarti fal awali jadi gini, ada orang nikah berarti nih mas kawinnya pakai benda, katakan mas tanah, oh mas kawinnya tanah 5 hektar, wah, atau mobil, ya kan? Atau rumah, mas kawinnya berupa rumah atau mobil. Tahu mobil atau rumah itu belum diserahkan, masuk kamu tuh nikah mobil kamu angkat ya mungkin, pak, belum diserahkan, tahu mobilnya rusak, entah kena banjir, entah kena apa, paham? Atau rumahnya roboh. Maka si laki-laki ini harus menempuhi, karena misalkan kan, menempuhnya ada 2 pendapat. Satu awas kan, ada namanya domanu adin, ada domanu yadin. Jadi dia menempuhi sebab akad nikah. Gini loh maaf ini, statusnya laki-laki itu kalau sudah qabil tuh nikah dan seterusnya, paham? Nikah itu statusnya barangnya itu dihargai dengan mas kawin itu, paham maksudnya kan? Nah, jadi namanya barangnya perempuan dihargai dengan mas kawin itu namanya domana adin. Nah, ketika domana adin mobilnya dirusak, rumahnya rusak, maka ganti maharnya bukan mobil, bukan kalau domana adin. Bukan rumah, tapi mahar misil. Mahar umumnya keluarga itu berapa maharnya? Kebetulan 500 ribu. Maka itu mobil kan rugi. Tahu bang? Kadang bisa naik. Nanti mas kawinnya mobil. Padahal mahar misil keluarganya itu bukan mobil. Harganya 5 miliar. Jadi bisa naik, bisa turun. Jadi doman adin itu mahar misil, nanti belakang ada mahar misil apa supaya kamu paham ya. Mahar umumnya perempuan di tengah-tengah keluarga. Kamu itu paham. Satu kaul, ini doman yadin yang menempuhi sebab menguasai. Yadin itu menguasai milik orang. Kayak gini, kamu ngambil sandal orang gasak terus rusak, kamu harus doman itu yadin. Harganya sandal itu berapa? Kamu paham? Nah, domana yadin itu gini, kalau mas kawinnya itu berupa barang yang misriin itu barang yang ditakar atau ditimbang. Misalkan kamu akad nikah itu mas kawinnya 1 kintal beras. Nah, 1 kintal beras rusak, yang bayar 1 kintal beras karena misrin. Itu ditimbang atau ditakar. Kamu paham? Nah, kalau barang yang digunakan mas kawin dengan mobil tadi mengikuti domana yadin, berarti harganya mobil kan nggak ditimbang ditakar, paham? Berarti harganya mobil. Kamu udah mas kan? Jadi kalau mengikuti domana adin itu mahar misil kembalinya. Kalau mengikuti domana yadin ditengok dulu kalau barangnya itu misri itu mas kawinnya berupa barang yang ditakar atau ditimbang yang ikut itu, misalkan pakai beras. Paham kan takaran timbangan kembali beras. Paham yo? Nah, kalau mas kawin rumah mobil tadi berarti ganti harganya. Harga mobil biro. Kalau yang laki-laki bilang mas kawinnya 1 suku ditambah baca Al-Quran Ar-Rahman Al-Waqiah. Ya saja boleh. Boleh kan manfaat. Di 1 suku mas tambah membaca itu kan manfaat, dan membaca itu kan bisa ada nilainya. Cuma tuh Yasinyo di rumah saya nanti saya kasih 1 juta misalkan nyewa baca Yasin. Makanya dulu saya waktu nikah dengan ibu itu 3 macam mas kawin. 1 duit selawe, terus seperangkat alat sholat, baca naria 11 kali. Selawat Arya. Menunggu kayak saya itu ibu masih kalau ingat itu ya duit gula-gula kan. Kalau duit saya selawat itu tuh pulang dari Sumatera kan dari Salam itu pulang dulu saya kerja ke laut pak. Ini aku nikah tuh neng laut cari duit terus kamu. Paham? Terus selawat itu. Terus alat perangkat sholat itu dikasih saudara saya dari Malaysia.
Iku makanya ibu nasib awak nikah selawewu. Jadi ibu kan yang alat perangkat sholat mana itu kasih orang, kasih dana loh cerita kan. Untung ada selawatnya kata ibu kan, ada selawatnya tariannya. Terus saya bilang selawewu zaman dulu tuh mahal pak. Iya lah kan, mau saya beritahu simbang itu baru berapa? 100.000 sekitarnya. Berarti kan seperempat hektar. Iya enggak? Iya. Bertanya di mana dekat mana? Dekat sini sana ya kan? Itu sekitar 100.000. Berarti Selawai boleh bro, seperempat hektar. Mahal kalau sekarang, banyak duitnya bang. Ya enggak? Kalau kesepakatan sholatnya ya biasa kan. Nah kamu udah 200.000 jangan. Berapa ya mas kamunya? 30.000 aja lah. Wah, pengen sekali pusing. Enggak mau datang lagi virus. Nah, fal awali ai faida jawaina alal awali. Kalau ikuti pendapat yang pertama yaitu domana akdin, berarti mami misil. Laisa tidak boleh itulah yo bagi mar'ah perempuan baikuhu apa menjual mahar oblak obdihi di dalam sebelum menerima mahar. Lo mahar belum diterima kok didol. Aku tadi nikah ya, makanya apa? Mobil bisa jual. Ya diterima saya lagi didol, Pak. Jangan belum diterima, dijual. Sebab statusnya kayak barang yang dijual. Gini kamu beli barang, terus barang itu belum kamu ambil, kamu jual tuh enggak boleh. Seperti itu maaf, kamu jual diri kamu dengan laki-laki kamu itu maksudnya. Cuma dengan cara nikah, paham? Barangnya belum kamu ambil duitnya, katakan mas kawin, no, itu kamu jual tuh enggak boleh. Kamu masuk mas kawin itu dibusi menang-menang. Tapi kadang-kadang dijual malah untuk biaya berdua ya. Dan sang ngapain semua itu, kasih mas kawin 5 juta. Kemudian ketika mau bulan madu, enggak punya duit, kamu duitnya salah untuk saya ikhlaskan. Saya untuk bulan madu, habis untuk bakso, jalan-jalan, bang. Kebetulan kamu habis ujian kan, terus nikah. Kasih mas kawin 5 juta. Ngajak suami kamu ziarah wali songo, habis. Nah mas, itu ziarah wali songo aja mas, kenang-kenangan lagi terus sampai bulan madu. Paham? Jadi mas 5 juta untuk bayar mobil 1.700.000. Songo terus bayar kita gitu, ya bang. Terus sisanya mas untuk beli bakso bersama-sama, saya ngapain itu? Mas kawin duitnya terus ziarah wali. Wah dewi pak, ya maka usahakan kamu yang belum punya duit itu kalau ziarah songo nikah dulu. Ini kan, terus mas kawin ya untuk ziarah wali songo. Plus apa? Bulan madu. Bapak tidak bulan madu kan? Baru saya langsung nikah. Mas kawin untuk bulan madu. Walau tadi balik kan usaha mahar, via di tangannya Daud. Wajib maka wajib mahar istri, kan? Andai kata mahar rusak di tangannya suami tadi, maka wajib bani misil. Mengikuti pendapat yang pertama, yaitu domana akdin. Nah, tidak kan? Itu maksudnya. Walau atlafat andai kata merusak, siapa zauja, pada mahar. Sing rusak itu malah sing wedok dirusak, apa dirusak. Paham? Jadi mas kawinnya itu burung. Burung perkutut, mahal. Belum diserahkan, atau dilepaskan dengan istrinya. Wah, dia salah sendiri. Fakobi dotun, maka bunga zauja itu sudah menerima mas kawin. Dia salah dia sendiri, dia yang merusak. Bukan dong aja. Walau atlafa dikata merusak pada mahar asnabiun siapa orang lain. Takhoyarot maka memilih siapa zauja al-madhabi. Menurut kaul yang kuat dalam madhab Syafi'i memilih baina fasqi sodak. Nanti sodaknya jangan rusak sehingga wajib bani misil atau ibu ibarat ganti aja yang ada itu. Fa'in fasakhot maka apabila merusak siapa zauja as-sodaqo akhodat maka mengambil siapa zauja minaz zauji dari apa? Suami mahram misil pada mahar umum. Wa illa apabila tidak fasakhot ghorromat maka minta menempuhi. Ghorromat maka minta menempuhi siapa zauja al-mutrifah pada orang yang merusak. Al-mutrifah pada orang yang merusak. Jadi diperhatikan. Ini cerita wae ya. Kamu nikah dengan suami kamu.
Terus mas kawinnya dirusak orang lain. Kata orang lain ini mantan pacar kamu. Mantan, paham? Iya. Terus pacaran sulit orang lain, paham? Sehingga mas kawinnya ini dirobek-robek. Wah, kalau barang misalkan sepasok, robek-robek dirusak. Atau mobil keprok. Iya. Mantan kan? Kamu. Karena cemburu. Ini contoh aja, paham? Kan orang lain, ya kan? Nah maka kamu itu dalam suami boleh milih faski soda, anggap aja mas kawinnya dirusak, sehingga kamu menuntut mas kawin tadi kan mobil, sekarang dirusak mantan pacar saya, salahnya sampai nggak bisa melindungi, maka saya minta ganti mas kawin, itu memahami misi, paham kan? Bukan mobil. Kalau menganggap mas kawinnya rusak. Nah, cuman kalau nggak udah mas, nggak usah ribut-ribut lah. Karena yang rusak itu mantan saya minta hormat, minta ditemui al-mutrib yang rusak itu pacar. Nah, mas, kita bercinta itu kan boleh. Cuman kan nggak belum jodoh, belum jodoh. Kok sama merusak mas kawin saya, temui ganti rugi. Jadi gini, nuntut yang merusak atau menuntut suaminya. Kalau menuntut suaminya faskul sodat berarti banyak mas kawin. Nah, suaminya kan nggak mau rugi. Iya. Ya enggak, belum mau saya udah benar dirusak. Nah suaminya ini dan nanti nuntut lagi kepada yang merusak. Tapi kalau faskul sodat itu istri untuk suami baru nuntut orang lain. Tapi kalau goromat ya langsung minta perempuan yang merusak. Kamu paham? Makanya ini jadi peringatan. Sering dulu orang lain, yo cinta itu boleh saja, cuman tidak harus memiliki. Eling-eling, ini baik manusia malah masa kamu cinta ada mobil bagus, mobil mahal, senang aku. Kan kamu harus memiliki kan? Tapi kan sah-sah saja cinta, paham? Cinta rumah bagus, oke itu saja, cuman tidak harus memiliki. Jadi coba itu dengan sesama, yo. Boleh cinta, cuman tidak harus memiliki. Ya kalau ada jodoh, kalau ada jodoh, kalau pasangan gimana? Iya enggak? Kan jadi masalah. Cinta itu boleh-boleh saja. Cuma ingat tidak harus memiliki karena menyangkut takdir, menyangkut jodoh. Wah, ya. Sehingga kamu tidak perlu sadar berarti belum jodoh saya. Nah, sampai ada bahasa gini yang namanya bahasa dunia, paham? Enggak ketemu perawannya ketemu rondoi. Wah, sudah kamu enggak nikah, nunggu mantan kamu itu janda. Iya kan? Ada gitu ada. Ada yang sama, yang laki-laki udah nikah, yang perempuan nggak mau nikah, nunggu dudanya, terus ketemu aja. Ada yang sama cinta, terus pisah, ini nikah, atau ini suaminya mati, istrinya mati, balik. Kamu paham maksudnya? Cinta bersemi, mati. Nah, iya kan? Nunggu jadi dunia. Paham nggak kamu? Mana nikah? Jadi cinta bersemi cinta. Dulu cerita, dia itu orang guru cerita guru kan. Ada guru itu pak mencintai muridnya, seneng lah kan, dunia pak. Akhirnya gak jodoh, yang laki-laki pulang ke Jawa, yang perempuan pulang ke dusun, sama-sama pulang Jawa. Terus yang perempuan itu nikah, orangnya pedalaman sana, seorang menuju pedalaman, itu diundang. Karena cinta itu kan masih melekat, diundang, jauh teko, datang, untuk kerja. Jadi misalkan gambarnya Pak Arya kan, cinta terus gimana lah ibunya kasih setuju atau gimana, pulang lah ke kampungnya. Nah, misalkan dengan Dita, kan? Dita ini mau nikah, itu Pak Arya masih diundang. Mana rumahnya Pak Arya itu Pak? Batam, Batam itu terbang, saking kerja kan? Ya itu luar biasa, itu nikahnya. Ya sudah, jadi saat pulang masing-masing. Pas sekarang mana ceritanya nggak tahu. Itu ada dari dua dan namanya bukan dari apa. Jadi kayak gitu. Ya, namanya jodoh ya pak kan. Jadi kalau kamu istri kayak gitu biasa-biasa saja. Paham itu kan? Namanya cinta tetap cinta, tapi tidak harus memiliki. Paham kan? Paham lagi. Kamu ini habis ujian dikali pas kawinnya itu jalan-jalan ke Rasulullah. Cara mau
ziarah ke wali songo tidak punya modal.